Halo, Leo. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Seperti itu ya. So, Leo, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai terlebih dahulu dengan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Seperti itu ya. So, let's see. For once, Ten of Cups, Page of Pentacles, Judgment, dan yang terakhir kita punya kartu Six of Cups. Begitu ya, Leo ya. So, Leo, aku melihat sejauh ini dia sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia sebenarnya mempunyai keinginan agar hubungan kalian bisa mengalami perdalaman, perbaikan, dan juga perkembangan. Baik dari segi status, kondisi komunikasi, maupun kondisi hubungan. Seperti itu ya. Dia mau agar hubungan kalian itu agar awet dan kalau memungkinkan agar bisa mengarah sampai ke tahap pernikahan, membangun rumah tangga dan keluarga bersama. Begitu. Nah, kenapa dari awal dia mau menjalankan hubungan dengan kamu? Dikarenakan dia merasakan yang namanya kenyamanan, kehangatan, rasa aman ketika bersama kamu. Ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan kamu. Dan sampai dengan sejauh ini, sebenarnya perasaan-perasaan tersebut, perasaan nyaman, hangat, aman, itu sebenarnya masih dia rasakan sampai dengan sejauh ini. Sebenarnya seperti itu. Cuman permasalahannya, terlepas dari semua perasaan positif dari dia terhadap kamu sejauh ini, terlepas dari semua harapan yang positif untuk hubungan kalian dari sisi dia. Tapi aku melihat sejauh ini dia minim dalam mengekspresikan perasaannya terhadap kamu. Minim atas effortnya untuk hubungan kalian. Atau bahkan tidak ada action sama sekali. Tidak ada mengekspresikan perasaan sama sekali. Tidak ada action untuk menciptakan perkembangan hubungan. Artinya kan perasaan dan actionnya berbeda. Gitu kan. Perasaannya adalah sayang. Harapannya adalah hubungan berkembang. Tapi actionnya minim atau bahkan tidak ada. Kenapa? Dikarenakan ada satu dan atau lain hal yang dia pertimbangkan atas apapun itu pertimbangannya, dan dia mau agar pertimbangan ini harus selesai dulu, agar dia harus yakin dulu. Namanya pertimbangan artinya ada penyebab yang membuat dia dilema atau membuat dia bingung, gitu kan? Dia mau agar apapun penyebab dari dilema, kebingungan, kebimbangan ini agar selesai dulu atau at least kebimbangannya mereda. Dia tidak mau terburu-buru untuk bertindak. Dia tidak mau kalau terburu-buru atau impulsif atau gegabah dalam bertindak, nantinya malah dia mengambil langkah yang akan dia sesali sendiri,
yang ternyata kurang tepat. Seperti itu. Untuk beberapa dari kalian bahkan ada yang sampai no contact gitu. Nah, beberapa kendala yang aku lihat di sini, yang pertama ada keterkaitannya dengan aspek karir dan atau finansial. Baik dari sisi kamu, sisi dia, atau bahkan berdua. Gitu ya. Nah, ketika aku berbicara terkait aspek karir dan atau finansial, antara memang ada permasalahan tertentu di aspek-aspek tersebut, atau bukan permasalahan, tapi lebih kepada atau lebih ke arah ada kesibukan tertentu, kehektikan tertentu, fokus tertentu, pertimbangan atau pemikiran tertentu di aspek-aspek tersebut, aspek karir dan atau finansial, gitu ya. Tapi intinya kan, terlepas dari masalah ataupun bukan masalah, intinya adalah adanya fokus yang terlalu tersita ke ranah karir dan atau finansial sampai-sampai berdampak secara negatif terhadap hubungan kalian. Seperti itu. Itu yang pertama. Ada keterkaitannya terkait ranah karir dan atau finansial. Gitu ya. Yang selanjutnya, aku juga di sini mendapatkan informasi terkait adanya beberapa dari kamu yang masih mempunyai ikatan keluarga dengan si dia. Contoh, kalian tuh sepupu, tapi kalian tuh kurang akrab, kurang dekat, atau bahkan awalnya nggak tahu kalau kalian tuh sepupu. Tapi somehow kalian terdevelop perasaan terhadap satu sama lain, tapi karena ada ikatan keluarga, itu menjadi kendala. Gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada kendala di ranah perbedaan agama atau perbedaan kepercayaan. Seperti itu ya. Tapi intinya, merangkum apa yang telah aku sampaikan sampai dengan sejauh ini, dari sisi dia sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, Leo. Gitu ya. So, kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya atau poin selanjutnya, yaitu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk kedepannya. Seperti itu ya. So, we will see. Kita ada kartu Four of Cups. Kita ada kartu Judgment. Kita ada kartu King of Pentacles. Five of Cups. Dan yang terakhir kita punya kartu Knight of Pentacles. Gitu ya. Untuk kedepannya, Leo, aku melihat hubungan kalian possible akan mencapai titik jenuh atau titik yang lebih jenuh lagi dari kondisi sekarang ini. Kenapa akan berada di titik jenuh tersebut? Dikarenakan kedepannya hubungan kalian minim progres atau bahkan tidak berprogres sama sekali, stuck. Sedangkan kalian maunya ada perkembangan, gitu kan? Realitanya stagnan atau minim progres, benar-benar minim sampai-sampai minimnya tuh nggak masuk akal. Di sana muncullah rasa jenuh, rasa kesel, rasa bete terhadap satu sama lain, terhadap hubungan, terhadap situasi. Selain bete, juga jadi kecewa, sedih, pesimis. Gitu. Cuman aku melihat perasaan terhadap satu sama lain masih akan ada. Untuk kamu yang sekarang ini masih ada berkomunikasi, terlepas dari intens atau tidak, tapi kedepannya komunikasi dan hubungan masih akan terjalin. Hanya saja, ya kondisinya stuck. Dan aku melihat kedepannya kalian akan lebih banyak berfokus pada kehidupan dan aktivitas pribadi. Untuk kamu yang sejauh ini
masih intens berkomunikasi dengan dia, possible ke depannya intensitasnya akan berkurang atau menurun. Seperti itu. Gitu ya. So, Leo, kita bakal lihat kepada sarannya untuk kamu dalam bagaimana sebaiknya kamu menanggapi atau menjalankan hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya, Leo ya. So, we will see. Attune to the divine. Dan yang terakhir kita punya kartu library, take control of your own narrative. Gitu ya, Leo ya. Aku melihat sarannya lebih kepada seperti ini. Kamu sadari atau tidak, belakangan ini atau bahkan selama ini, kamu terlalu memaksakan realita untuk harus sesuai dengan harapan kamu. Sebenarnya nggak masalah loh kalau kita punya goal, kalau kita punya impian, harapan, ekspektasi itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang menjadi kendala di sini adalah kamu terlalu memaksakan agar semua sesuai dengan rencana kamu, dengan harapan kamu. Dan kalau nggak sesuai, di sanalah kamu jadi emosional, jadi nggak stabil, tidak terkontrol pikiran, emosi dan diri kamu. Gitu. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah percayalah bahwa Tuhan, bahwa semesta, alam semesta, universe, mempunyai rencana yang terbaik untuk kamu. Tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu mau dikasih yang terbaik. Tapi kalau kamu kekeh dengan pendirian kamu, dengan harapan kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang universe atau Tuhan sudah ingin sampaikan kepada kamu, ingin berikan kepada kamu. Apa yang direncanakan atau dipersiapkan oleh Tuhan, oleh universe, oleh alam semesta, itu sudah pasti yang terbaik. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi percaya di sana. Biarkan semesta menuntun kita. Biarkan Tuhan menuntun kita, membantu kita. We do our best and let God, let universe do the rest. Gitu. Belajar untuk berserah. Berserah itu bukan menyerah. Tapi berserah adalah boleh punya impian, tapi fokus utamanya bukan kepada impiannya. Fokus utamanya adalah kepada prosesnya. Ke sekarang ini yang memang bisa dilakukan dan dimaksimalkan apa? Lakukan, maksimalkan. Do your best and let God do the rest. Let universe do the rest. Yang sekarang ini sedang kamu lakukan, yang sekarang ini sedang kamu terapkan adalah you do your best and you let only you to fight for its process. Dan kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu tidak mengandalkan semesta dalam proses kamu. Nah sekarang kamu diminta, selaraskan diri kamu dengan semesta. Ganti konsepnya dari yang sekarang ini konsep kamu adalah you do your best and you let only you to fight for this process. Gantilah menjadi you do your best and let God do the rest. Let universe do the rest. Seperti itu. Gitu ya Leo ya. So Leo, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung yang kurang baik. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa cek dan bisa DM akun aku. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket maupun sesi. Bisa coba kamu cek di sana. Seperti itu ya di description box. So, Leo, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.